Tapi pun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Penyergapan pemasok narkoba kepada para pembakar kantor perusahaan sawit di Lampung Tengah. Sabu-sabu disita di samping kandang ayam. Seorang guru di Tulang Bawang ditangkap karena mencabuli belasan muridnya. Ratusan rumah di 3 desa di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang selama hampir 2 pekan terendam banjir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seorang petugas kebersihan Bendungan Wairarem, Lampung Utara meninggal dunia akibat tenggelam. Korban bernama Heri Sandi, berusia 30 tahun, warga Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Lampung Utara. Jenazah ditemukan pada Selasa dini hari di Rimbunan Eceng Gondok. Korban tenggelam pada hari Sabtu lalu saat menyingkirkan gulma atau rumput yang menyumbat aliran air pada cekungan Bendungan Wairarem. Jenazah baru ditemukan oleh tim SAR setelah 3 hari mencarinya. Ini penemuannya sudah kita prediksi, artinya dari titik dia tenggelam itu memang ada warga masyarakat bersama petugas menjaga di bagian hilir. Dan kita khawatirkan muncul di situ. Jenazah Heri Sandi dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya. Di kepala Heri terdapat luka diduga akibat terbentur pondasi bendungan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Polisi Lampung Tengah menggerahkan lebih dari 10 personel dengan 4 mobil untuk menangkap Saferi bandar narkoba di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Pobian. Saferi ditangkap saat duduk di teras rumahnya. Polisi kemudian menggeledah rumah Saferi. Itu yang jatuh di luar ini. Di luar. Nah, itu. Di luar. Belasan gram sabu-sabu ditemukan di bawah pot samping kandang ayam di belakang rumah Saferi. Pada penggeledahan lanjutan, polisi menyita pisau laduk dan senapan angin, 1 bundel plastik klip, dan timbangan digital. Saferi adalah bandar besar sabu-sabu di Lampung Tengah. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap bahwa Saferi juga menyuplai sabu-sabu ke sejumlah tersangka, pembakar, dan perusak kantor perusahaan sawit PT Gunung Aji Jaya beberapa waktu lalu. Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan 24 tersangka pengerusakan aset PT Gunung Aji Jaya di Bubian, Lampung Tengah. Dari 24 tersangka tersebut, kami tes urin. Dapatilah 5 orang positif metavitamin. Kemudian kami ambil keterangan dari 5 tersebut. Kami dapatilah 1 nama dengan inisial S yang diduga menjual sabu-sabu yang mereka konsumsi. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, Saferi terancam hukuman 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pengemudi angkot ini tak berkutik saat ditangkap polisi di Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Selasa sore. Tersangka bernama Rizky, 28 tahun, warga Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Ia ditangkap karena mencuri mobil pickup.
Rizky mencuri mobil dibantu seorang temannya yang ditangkap lebih awal. Keduanya mencuri pickup yang diparkir di pinggir jalan depan rumah korban. Supaya tidak ketahuan, tersangka menarik pickup curiannya dengan angkot yang dibawanya. Pickup yang dicurinya itu kemudian dinyalakan mesinnya dengan cara memotong kabel kontak setelah jauh dari rumah korban. Terus kawan putus kabel, Pak. Oh, putus kabel. Terus? Ditarik menggunakan angkot. Oh, pakai angkot ya? Ikat ya. Iya, Pak. Tugas kamu apa? Tugas saya mengendarai, Pak. Pakai angkot. Yang ikat siapa? Yang ikat ke angkot itu? Saya, Pak. Rizky sempat buron selama 10 bulan. Pickup curiannya itu telah terjual sebelum Rizky dan temannya ditangkap polisi. Sama siapa? Pelaku ini yaitu dengan cara memutus kabel kendaraan. Setelah begitu mereka menderek mobil tersebut dan menyembunyikan mobil tersebut. Setelah aman, mobil itu dipotong-potong dan kemudian pelaku menjual per bagian dari kendaraan tersebut. Rizky dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dunia pendidikan agama tercoreng oleh ulah WL. Seorang guru di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang ini ditangkap polisi Selasa siang karena diduga mencabuli belasan murid laki-lakinya. WL sempat buron dan ditangkap di tempat persembunyiannya di Riau, Pekanbaru. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap perbuatan tidak senonoh oleh WL terhadap muridnya itu dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2022. Korbannya berjumlah 12 orang. WL merayu dan mengiming-imingi para korban dengan uang dan makanan. Pertama-tama tersangka membujuk merayu para korban dengan memberikan jajanan kue, memberikan uang, kemudian memberikan pakaian. Setelah itu para korban diajak ke kamar tersangka. Pada saat di kamar tersangka ini kemudian oleh si tersangka melakukan perbuatan cabul. Pihak pondok pesantren tempat WL bekerja mendukung pihak kepolisian Tulang Bawang. Meski terlambat, setidaknya korban pencabulan itu tidak bertambah lagi. Polisi diminta menghukum berat WL yang telah mencoreng nama baik pondok pesantren. Menuntaskan ataupun mengungkap permasalahan ataupun kasus yang terjadi di pesantren kita, ini sepenuhnya kami serahkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Kabupaten Polres Tulang Bawang. Polisi menyita bantal dan beberapa pakaian korban serta hasil visum dari rumah sakit. Atas perbuatannya, WL terancam hukuman 15 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.